Sok, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang khitbah dalam pernikahan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri, beserta dengan teman-teman saya dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, ada diri saya sendiri, Albin Faruk dari absen 3, dan yang kedua ada Muhammad Fatih dari absen 20. Yang ketiga ada Nur Fahri dari absen 25, yang keempat ada Kautsar Al-Ghifari dari absen 27, dan yang terakhir ada Raffi Ahmad dari absen 29. Di sini kami akan menjelaskan 6 subbab mengenai khitbah dalam pernikahan, yang pengertian khitbah itu sendiri akan dijelaskan dan disampaikan oleh Muhammad Fatih. Kepada Muhammad Fatih dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pengertian khutbah sendiri, khitbah atau lamaran ini bertujuan untuk memantapkan kedua belah pihak bahwasanya pihak laki-laki serius ingin menikahi pihak perempuan. Secara definitif, khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Kembali kepada Saudara Albin. Terima kasih Muhammad Fatih atas penyampaian pengertian dari khitbah. Untuk selanjutnya ada dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Nur Fahri. Kepada Nur Fahri dipersilahkan. Unmute dulu. Oh iya, Pak. Terima kasih kepada Albin telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait dengan dalil-dalil yang ada atau yang terkait dengan khitbah itu sendiri. Jadi untuk dalil sendiri dari hadis itu ada beberapa, namun di sini saya hanya memasukkan 2 saja. Yang pertama itu dalil yang ditujukan kepada orang yang ingin melakukan khitbah kepada seorang wanita, yang mana dalam dalil tersebut tuh dijelaskan pada intinya adalah kalau misalnya kita sudah merasa mantap atau merasa mampu untuk menanggung kewajiban dan merasa sudah berkecukupan dan bisa untuk membiayai wanita tersebut, maka lakukanlah sesegera mungkin. Jangan sampai kita menundanya dan pada akhirnya tidak jadi. Lalu yang kedua, itu hadisnya itu lebih ditujukan kepada orang tua dari calon pihak wanitanya, di mana ketika kita telah menjadi seorang orang tua, lalu kemudian anak kita akan dihitbah oleh seorang laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, maka lebih baik kita menyetujukannya tanpa basa-basi terlebih dahulu gitu. Dikarenakan dalam hadis ini itu dijelaskan kalau misalnya takutnya ada kekhawatiran kalau misalnya ditolak atau ditunda, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Lalu untuk selanjutnya terkait dengan dari potongan ayat Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 235, di mana ini tuh berkaitan dengan hadis yang pertama tadi, yang menyuruh kepada pihak lelaki untuk menyegerakan pernikahan yang ingin dilakukan. Jadi ketika sudah merasa pas dengan satu wanita atau merasa kalau wanita itu tuh bisa dibimbing oleh kita, maka seharusnya dari pihak laki-laki tersebut tuh tanpa ragu-ragu langsung menghitbah perempuan tersebut. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Albin. Terima kasih kepada Nur Fahri telah menyampaikan dalil khitbah dalam pernikahan. Untuk selanjutnya ada hukum khitbah dalam pernikahan yang akan disampaikan oleh Kautsar Al-Ghifari. Kepada Algi dipersilahkan. Terima kasih pada Saudara Albin. Selanjutnya ada hukum khitbah. Menurut para ulama, khitbah tidak termasuk syarat sahnya pernikahan. Jadi kalau seseorang tidak melakukan khitbah, itu sah-sah saja. Jumhur ulama sepakat bahwa khitbah hukumnya mubah.
Dalam kitab Mudarat fi al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Faraj Ali As-Said Anbar, menyebutkan sesungguhnya khitbah disunahkan berdasarkan pekerjaan Nabi SAW. Sebagaimana beliau melamar Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Tetapi tetap lebih baik bila seseorang melakukan khitbah jika akan melangsungkan pernikahan, karena ada sunnah Rasulullah di situ. Demikian hukum khitbah. Dikembalikan pada saudara Albin. Terima kasih kepada Al-Ghifari telah menyampaikan hukum dalam khitbah dalam pernikahan. Yang selanjutnya ada tata cara yang akan dijelaskan oleh Rafli Ahmad. Kepada Rafli, dipersilahkan. Yang selanjutnya ada tata cara khitbah. Yang pertama, tentunya kita mendatangi kediaman keluarga calon pasangan. Lalu, kita menyampaikan maksud dan tujuan akan kedatangan kita, yakni melamar sang mempelai perempuan. Setelah itu, sang calon mempelai perempuan akan memberikan jawaban apakah lamaran itu diterima atau ditolak. Lalu dilanjut dengan menyerahkan hantaran yang bertujuan sebagai bentuk keseriusan untuk meminang sang calon. Setelah pembicaraan inti selesai, maka selanjutnya acara ditutup dengan pembacaan doa agar rencana pernikahannya dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berkhitbah. Yang pertama, mengetahui dan melihat calon mempelai. Meski ini bukanlah kewajiban, tapi disarankan dilakukan agar tidak terjadi fitnah atau masalah di kemudian hari. Yang kedua, ada sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yakni seorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ada perempuan boleh menerima atau menolak orang yang melamarnya. Saat melamar, sebaiknya sang perempuan ditanya dan ditunggu jawabannya terlebih dahulu agar tidak terjadi pemaksaan dalam proses khitbah. Yang keempat, tidak melamar perempuan yang sedang masa iddah. Perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya memiliki waktu jeda sebelum boleh menikah lagi. Jika masa iddahnya belum selesai, maka laki-laki dilarang melamarnya secara terus terang. Yang terakhir, memilih pasangan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik laki-laki maupun perempuan hendaknya memilih pasangan yang dilihat dari agamanya, kecantikan atau ketampanannya, keturunannya, dan hartanya. Dikembalikan kepada saudara Albin. Terima kasih kepada Rafli telah menyampaikan tata cara khitbah. Kemudian ada syarat-syarat khitbah dalam pernikahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Fatih. Kepada Fatih dipersilakan. Terima kasih. Untuk syarat khitbah berdasarkan aturan yang tertuang dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam pasal 12, setidaknya terdapat 4 syarat seorang perempuan boleh dikhitbah atau dipinang pihak laki-laki. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, khitbah haram atau tidak boleh dilakukan pada perempuan yang ditalak suaminya, namun masih berada dalam kondisi iddah rujuk. Khitbah dapat dilakukan terhadap perempuan yang masih perawan, atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Perempuan bukanlah mahram dari laki-laki dan sedang tidak dilamar oleh laki-laki lain, dan begitu pula sebaliknya. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan lelaki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Sekian dari saya. Lanjut kepada saudara Albin. Terima kasih Fatih telah menyampaikan syarat khitbah. Untuk selanjutnya dan yang terakhir ada khitbah dalam pernikahan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Albin Faruk. Hikmah khitbah dalam pernikahan yaitu yang pertama untuk saling mengenal antara calon pasangan suami dan istri, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Dan
Hikmah hitbah ini sendiri yaitu untuk mempererat hubungan antara keluarga calon mempelai agar saling mengenal dan jalan menuju kesepakatan kedua calon mempelai untuk pembentukan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah agar tidak ada penyesalan di kemudian hari dan bersama-sama satu tujuan yaitu untuk beribadah dan mencapai ridho Allah dengan melahirkan keturunan yang berintelektual untuk melanjutkan syiar agama Islam. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada khilafan, kesalahan, dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.